Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbis wahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana inna ilman warzuqna. Bersyukur kita bisa ketemu kembali pada malam hari ini, melanjutkan pembahasan kita tentang falsafah hidup, masuk pada sebab yang ketujuh dari bab pertama mengenai hidup, dan ini adalah pertemuan yang ke-8, yaitu yang di sebab ketujuh ini akan mendiskusikan seperti apa tanda orang berakal. Ini merupakan bab akhir. Jadi masih ada satu bab lagi, satu subbab, bukan bab, satu bab subbab untuk kita menyelesaikan bab yang lainnya. Ini Buya Hamka ada menjelaskan tanda orang berakal itu ada sekitar 16. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan menjadi toladan bagi kita lah ya. Yang pertama, dia mengungkapkan orang yang berakal itu luas pandangannya. Luas pandangannya kepada barang yang akan menyakiti atau akan menyenangkan. Tahu memilih perkara yang memberi manfaat dan menjauhi yang akan menyakiti. Dia memilih mana yang lebih kekal walaupun sulit jalannya daripada yang mudah didapat padahal rapuh. Sebab itu mereka pandang keutamaan akhirat daripada keutamaan dunia. Lebih mereka utamakan kegembiraan kesopanan daripada kegembiraan hawa nafsu. Mereka menimbang, biarlah susah menempuh satu perkara yang sulit, asal akibatnya baik, daripada perkara yang mudah, tapi akibatnya buruk. Mereka tetap mengharap dan tetap takut. Tetapi, tidaklah ketakutannya itu pada perkara yang bukan-bukan, tidak pula harapannya itu kepada hal yang tidak-tidak. Pandangannya luas, ditimbangnya sebelum dikerjakan, sebab mengharap keutamaan dengan tidak mempergunakan pemandangan adalah pekerjaan yang sia-sia. Itu yang pertama. Jadi dia pandangannya itu luas. Dia mengetahui apakah barang itu menyenangkan atau. Yang kedua, katanya orang berakal selalu menaksir harga dirinya. Menaksir harga diri ialah dengan menilik hari-hari yang telah dilalui. Adakah dipergunakan pada perbuatan-perbuatan yang utama, dan hari-hari yang masih tinggal dikemanakan pula akan dipergunakan. Karena mahal atau murah harga diri, baik atau waktu hidup, baik waktu hidup adalah setelah mati. Ialah menurut jasa yang telah diperbuat pada setiap hari yang dilalui. Dia insaf atau sadar bahwa hari yang telah habis terbelanjakan untuk yang tidak perlu tidaklah akan dapat ditebus lagi. Oleh sebab itu dilihatnya tahun berganti, bulan bersilih dan hari berlalu, dihitungnya baik-baik kemanakah dia telah pergi. Apakah bekas kerjanya buat kemaslahatan dirinya sekurang-kurangnya atau kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi ini dia menaksir diri. Apakah dirinya itu sudah berguna minimal pada dirinya dan semaksimal pada masyarakat. Yang ketiga, katanya orang berakal itu selalu membantah dengan dirinya. Jadi selalu berbantah tapi dengan dirinya, bukan dengan. Kalau diri itu bermaksud menempuh yang jahat, dihukumkannya bahwa kejahatan itu merugikan dan mencelakakan. Dan kalau diri itu ada mengingat yang baik, dihukumkan bahwa kebaikan itu menguntungkan, membawa kemenangan dan memberi laba. Lantaran hukuman yang demikian, mudahlah diri mengingat yang baik-baik itu dan buah hasilnya, sehingga mudah menunjukkannya ke sana. Dan bila akan menghadap kejahatan itu, mudah pula dia mengingat bahayanya dan celakanya. Gemetar badannya dan timbul takutnya akan melampaui batas. Yang ketiga itu dia berbantah dengan dirinya. Jadi kalau misalnya
suatu pekerjaan itu baik, itu diingatkannya dirinya, atau dihukumkannya bahwa ini baik, kan? Sehingga dia kalau ketemu yang jahat itu gemetar, ya. Kita selalu bagaimana kalau kita berbohong biasa, dia tidak. Bila dia melakukan hal yang menyimpang, padanya itu anda ditimbulkannya pada dirinya bahwa dia harus menghukum bahwa yang baik itu baik dan yang jahat. Yang keempat, orang berakal mengingat sifat-sifat kekurangannya. Kalau perlu dituliskannya dalam satu peringatan. Baik kekurangan pada agama atau pada akhlak dan kesopanan. Peringatan diulang-ulangnya dan buku itu kerap kali dilihatnya untuk direnungi. Jadi akan berangsur-angsur merubah segala kekurangan itu. Baik dalam berhari-hari atau bulan-bulan. Atau bermusim sekalipun. Kalau perlu, bila telah dapat suatu macam sifat kekurangan itu diubah, coret orangnya, dan notis peringatan tadi dengan tinta merah. Orang gembirakannya. Jadi dia semacam penghargaan. Gembira dia bahwa dia sudah menang dalam suatu perjuangan hebat. Dan dipandangnya pula dengan hati hibah dan sedih segala sisa-sisa yang masih ketinggalan. Dan dia tidak berusaha. Kayak kekurangan-kurangannya itu, kekurangannya itulah orang berakal seperti itu. Pilihannya kebaikan budi pekerti orang lain, dipujinya di dalam hati sendiri, dan ditumbuhkannya cita-cita untuk meniru, seraya diangsur pula meneladani dari selangkah demi selangkah. Yang kelima, orang yang berakal memilih orang yang mempunyai kelebihan. Jadi dia kalau tidak mencari teman, tanda tolan dan sahabat, orang yang berakal itu memilih, dia memilih orang yang mempunyai kelebihan, baik dalam peragama atau ilmu atau budi kesopanan, yang berlebih dari kita supaya dapat kita tiru teladan. Atau dicarinya teman yang sama tingkatannya supaya kuat menguatkan. Karena budi pekerti yang baik dan adat yang terpuji tidaklah subur tumbuhnya di dalam diri kalau tidak bertolong-tolongan menggembirakan dengan tolan. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu, membesarkan hati dan memberanikan kita di dalam menempuh suatu perbuatan baik. Hati kita yang tadinya kurang kuat menjadi kuat dan bertambah kuat karena digosok oleh seorang. Iman mengeluarkan pepatah bahwasanya berkawan dengan orang yang tidak berilmu tetapi hidup dalam kalangan orang-orang yang lebih baik daripada berkawan dengan orang-orang yang berilmu tetapi hidup di dalam kalangan orang-orang yang. Jadi katanya berkawan dengan orang yang tidak berilmu tetapi hidup dalam kalangan orang-orang berilmu. Jadi berkawan dengan orang-orang yang tidak berilmu tetapi hidup dalam kalangan orang-orang yang berilmu. Lebih baik daripada berkawan dengan orang-orang yang berilmu tetapi hidup di dalam kalangan orang-orang yang. Jadi dia tolan, sahabat apa dan sebagainya, dia untuk memilih orang yang berilmu baik, agama, ilmu dan yang keempat, yang keenam, maksud saya, orang yang berakal tidaklah berduka cita lantaran ada cita-citanya di dunia yang tidak sampai, atau nikmat yang meninggalkannya. Diterimanya apa yang terjadi atas dirinya dengan tidak merasa kecewa dan tidak putus-putusnya berusaha. Jika rugi tidak cemas dan jika berlaba tidaklah bangga. Karena cemas merendahkan hikmah dan bangga menghilangkan timbangan. Jadi kalau dia tidak tercapai, jadi santai aja. Dan terus berusaha. Kalau berhasil dia bersyukur, kalau dan tidak terlalu bangga. Karena dia beranggapan bahwa cemas merendahkan hikmah dan bangga menghilangkan timbangan. Jadi kalau kita berbangga-bangga, sombong itu menghilangkan timbangan dan apa namanya kemampuan kita untuk memperbaiki. Yang ketujuh, orang berakal enggan menjauhi orang yang berakal pula. Nah, jadi dia enggan menjauhi orang yang berakal, artinya berarti dia dekat. Karena dengan sendirinya akan lemahlah dia dan dengan bersama akan dapat dia membanding di mana kekurangannya dan di mana kelebihan. Jadi kalau
ya menjauh. Ya. Empat saat yang selalu diawasi oleh orang yang berakal. Biar lengah dia daripada yang lain, tapi tidak lalai dia menjaga 4 saat itu. Yang pertama, saat untuk menyembah hajatnya kepada. Yang kedua, saat menilik diri sendiri. Yang ketiga, saat untuk membukakan rahasia dirinya kepada sahabatnya yang setia, menyatakan aib-aib dan celahnya supaya dapat ditegur dan ditunjukkan oleh teman setia itu. Nah, tapi ini teman setia sahabat ya, nanti ada membahas. Yang keempat, saat dia bersunyi-sunyi diri, duduk bersoal jawab dengan dirinya, menanyakan mana yang halal dan mana yang indah, mana yang jahat dan mana yang baik. Itu 4 saat yang tidak lain. Maka saat yang keempat ini adalah saat yang sepenting-pentingnya di antara keempat saat. Karena jiwa istirahat juga di hati mesti dipojokkan. Saat yang keempat itu adalah saat bersunyi di diri, jawab dengan dirinya sendiri. Menanyakan mana hal yang indah, mana yang jahat, dan mana yang. Orang yang berakal hanyalah merindui 3 perkara. Pertama, menyediakan bekal untuk pulang. Dua, mencari kelezatan buat jiwanya. Dan ketiga, menyelidiki arti. Nah, kemudian yang kedelapan, orang yang berakal tahu membedakan manusia. Dia bisa membedakan manusia. Itu tiada canggung kemanapun dia bergaul. Manusia dibaginya 2. Pertama, orang awam, orang kebanyakan. Perkataannya di sana dijaganya. Tiap-tiap kalimat yang keluar dari mulutnya dibatasinya, karena hanya jauh hari 2 yang mengenal manusia. Cuma bicara yang baik, itu nggak nyambung orang. Karena orang. Kedua, orang khawas, yaitu orang-orang utama. Di sanalah dia merasai lezatnya ilmu. Kepada yang lebih dari dia menyauk. Kepada yang sama dengan dia membandingkan. Tempo tidak ada yang ter. Nah, jadi dia kalau yang lebih, dia bisa mengambil. Kalau yang sama, dia membandingkan. Ya, tempo itu maksud waktu dia. Katanya dalam 1.000 manusia, 999 termasuk ke dalam golongan pertama. Orang-orang yang awam. Hanya seorang yang termasuk golongan yang kedua. Dari yang seorang dalam 1.000 itulah dapat dicari pendapat yang jitu, persahabatan yang setia, nasihat yang jujur, keteguhan dan persaudaraan. Itulah rahasia akan hikmah. Kawan tertawa amat banyak, kawan menangis sedikit sekali. Kemudian yang ke-9, orang yang berakal memandang besar segala kesalahan. Jadi walaupun bagaimana kecilnya di mata orang lain, dia tidak mau memandang kecil suatu kesalahan. Karena dia sekali terkatakan kecil, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, dia tidak merasa bahwa telah besar. Atau tidak dapat bedakan lagi mana yang kecil dan mana yang besar. Sehari selembar benang lama-lama menjadi sehelai kain. Tak ubahnya membiarkan kesalahan diri yang kecil itu dengan hikayat seorang nahkoda kapal yang membiarkan sehelai papan yang dimakan rayap termasuk di dalam diri. Dari sebab campur papan yang sehelai itu di dalam papan yang lain, itulah yang kelak menyebabkan kapalnya karam. Memang dari perkara-perkara yang kecil itu jualah biasanya timbul bahaya yang besar. Orang yang mati dibunuh nyamuk tiap-tiap tahun lebih banyak daripada orang mati. Penyakit yang berbahaya ialah daripada vaksin. Banjir besar datang dari kumpulan setitik. Itu orang yang dia tidak menganggap remeh. Biasanya orang memang mengatakan bahwa orang jatuh itu kan kena batu besar, tapi kena batu. Kalau batu besar nampak dia, ya elakannya. Kalau kecil. Nah, kemudian yang ke-10, orang berakal insaf bahwa di antara akal dan nafsu, atau antara pikiran dan hawa, tidaklah terdapat persekutuan. Akal, nafsu, pikiran, hawa, tidak ada kesepakatan, ada. Kehendak nafsu biasanya manis, pangkal dan hambar. Dan kehendak akal pahit pangkalnya tetapi manis ujungnya. Sebab itu mereka lebih suka berpahit-pahit dahulu.
Jika dia menghadapi suatu pekerjaan yang ragu-ragu atau jalan bersimpang yang belum dapat ditentukan, maka ditanyalah dia, mana yang lebih cocok, dan nafsunya itulah yang dijauhinya. Perbedaan hawa dan akal kita terangkan di kelas nanti ada bahasa tentang hawa itu. Jadi lebih lanjut beliau mengungkapkan setengah dari tanda-tanda orang yang berakal bukanlah lantaran sucinya daripada dosa. Bagaimana akan terdapat suci bersih gelanggang pertempuran hawa nafsu dengan akal. Yang terdapat di sana ialah perjuangan dan tidak ditempuhnya suatu kesalahan dengan sengaja atau diulangnya suatu kesalahan 2 kali. Dia cukupkan apa yang ada, tidak dia mengharap kekayaan orang lain, tidak dia suka bercakap dengan orang yang ditakuti, tidak dia meminta kepada orang yang ditakuti, akan tidak mengabulkan permintaan. Dia sudah berjanji dengan orang yang pemungkir, tidak dia mengharap dari orang yang tidak dapat diharap. Jadi dia tidak berbicara kepada orang yang mendustainya. Dia tidak akan bercakap-cakap dengan orang yang ditakut. Tidak meminta kepada orang yang kemungkinan tidak meminta. Dan tidak berjanji kepada orang yang suka ingkar janji. Dan tidak berharap orang yang berharap. Kemudian yang ke-11, orang yang berakal tidak berduka hati. Karena kedukaan itu adalah ada faedahnya. Banyak duka mengaburkan akal. Tidak bersedih, karena kesedihan tidaklah memperbaiki perkara yang telah buat. Dan banyak sedih mengurangi akal. Orang yang berakal menyediakan obat sebelum sakit, menyediakan payung sebelum tiba. Tetapi kalau penyakit datang, padahal obat telah sedia, dan bajunya kena hujan juga, padahal payung telah di tangan, tidaklah dia kecil. Tapi dia sabar dan rela. Dan intinya usaha untuk mengatasi. Orang yang berakal tidak ada tempat dia takut selain Tuhan. Kalau timbul takutnya dengan tiba-tiba, diselidikinya. Apa sebab dia? Dari sakitnya kah? Atau hanya dari rendahnya? Kemudian yang ke-12, orang berakal tidaklah menjawab sebelum ditanya. Tidak pula menjawab pertanyaan lebih daripada mestinya, supaya jangan dikatakan orang tidak memegang anak kunci, tidak berpenarapan, tufaili. Tidak pula dia menghinakan orang, karena orang yang menghinakan raja-raja, rusaklah dunia. Orang yang menghinakan orang-orang alim, rusaklah agamanya. Dan orang-orang yang menghinakan kawan-kawan, maka rusaklah arwahnya. Kita tidak boleh. Kemudian yang ke-13, orang berakal tidaklah tersembunyi bagian celah diri. Karena orang yang lupa memandang aib dirinya sendiri, akan lupalah dia kepada kebaikan orang lain. Maka lupa akan aib diri itu adalah bencana hidup yang sebesar-besarnya. Sebab kalau tidak tahu atau lengah dari aib kita sendiri, adalah timbul usaha untuk membongkar. Bertambah lama dia bertambah tumbuh di dalam jiwa, maka meralah jiwa laksana limau yang dialahkan. Jadi ada pada dirinya dia sadari betul. Nanti akan jadi benar. Yang ke-14, orang berakal pergi ke medan perang dengan sigap, berbantah dan bertukar pikiran dengan cukup alasan, berlawan dengan kekuatan, karena dengan akalah tercapai, dengan budi tenanglah hati, dengan pikiran tercapai maksud, dengan ini. Dia kalau mau berbantah-bantahan, dia punya cukup pikiran. Jadi dia tidak pergi ke medan perang dengan tanpa senjata. Kemudian yang ke-15, orang berakal pandai membandingkan yang belum ada kepada yang telah ada, yang belum didengar kepada yang telah didengar. Umumnya yang tinggal dibandingkannya kepada yang telah. Umumnya yang tinggal dibandingkannya kepada yang telah. Yang belum tercapai dengan yang telah. Segala pekerjaan tidaklah diukurnya dengan uang berguna, emas berkali. Sebab harta datang dan mendahului kita atau didahului, dan bekasnya kekal, walaupun badan
masih masuk. Jadi itu orang berakal pandai dia membandingkan yang belum ada, yang belum didengar dan yang telah didengar. Jadi itu orang berakal pandai dia membandingkan yang belum ada, yang belum didengar dan yang telah didengar. Pergi dengan dicapai dengan yang ya. Dan yang ke-16, orang berakal itu hidup buat masyarakatnya, bukan buat di situ diangkat dan itu bahasa kita orang berakal ini. Jadi ada 16 akal, mudah-mudahan ini kita bisa renungkan dan berbani dalam menjalankan hidup. Kita masuk pada orang yang hawas tadi, orang yang bisa berdiskusi, mencurahkan ilmu, merasakan lezatnya ilmu, memahami. Jadi kalau kita ketemu dengan orang awam, tahu sahabat bicara, karena eh, hanya jauh hari katanya. Hanya orang-orang yang pintar yang bisa memahami apa yang didiskusikan. Baik, demikian pembahasan kita tentang tanda orang berakal. Manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.